Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nuriska Dwi Amalia dengan NIM 12221000046 dari kelas 3B jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang analisis perkembangan sosial emosional anak usia dini di taman bermain. Selamat menyimak. Dalam memahami perkembangan anak di taman bermain, ada beberapa teori perkembangan anak yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana interaksi, bermain, dan lingkungan bermain itu dapat membentuk aspek sosial dan emosional anak-anak. Nah, untuk pembahasan pertama ini saya akan membahas tentang teori yang relevan dalam konteks taman bermain. Ada 4 teori. Yang pertama ada teori sosiokultural atau konseptual dari Lev Vygotsky. Teori ini mengemukakan bahwa bermain secara langsung mendukung perkembangan kognitif anak. Vygotsky juga menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam pembentukan pemikiran anak. Dalam taman bermain, anak-anak dapat belajar melalui interaksi dengan teman sebaya, berbagi mainan, dan bekerja sama dalam bermain. Teori kedua ada teori sosialisasi. Teori sosialisasi menyoroti pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan anak. Anak-anak belajar norma dan nilai-nilai sosial melalui interaksi dengan orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sekitar mereka. Dalam taman bermain, anak-anak dapat belajar berinteraksi dengan anak-anak yang lainnya, mengembangkan keterampilan sosial, dan memahami aturan-aturan yang berlaku dalam bermain. Teori ketiga ada teori perkembangan moral. Teori ini menekankan tentang perkembangan nilai-nilai moral pada anak. Anak-anak belajar tentang konsep-konsep moral seperti kejujuran, keadilan, dan empati melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya mereka. Dalam taman bermain, anak-anak dapat belajar tentang berbagi, menghormati hak orang lain, dan memahami pentingnya bekerja sama dalam bermain. Teori terakhir ada teori psikologi perkembangan. Teori ini melibatkan berbagai pendekatan seperti teori perkembangan kognitif, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial. Teori ini juga menjelaskan bagaimana anak-anak mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks taman bermain, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan kognitif, mengelola emosi, dan belajar berinteraksi dengan orang lain. Interaksi sosial, terutama dengan teman sebaya itu, diidentifikasi sebagai elemen krusial dalam proses pembentukan hubungan sosial pada anak usia dini. Dalam menguraikan konsep ini, literatur ilmiah secara konsisten menyoroti bahwa interaksi bukan hanya sebatas aktivitas bermain, melainkan juga merupakan fondasi bagi pola hubungan dan pengembangan keterampilan interpersonal anak. Sebagai tahap awal perkembangan manusia, periode anak usia dini memegang peran sentral dalam membentuk karakter dan juga interaksi sosial berperan sebagai katalisator utama dalam proses ini. Nah, pembahasan kedua ini saya akan membahas tentang pentingnya interaksi dengan teman sebaya. Mempunyai 2 poin. Yang pertama ada pembentukan identitas diri. Menurut penelitian Morrison, interaksi dengan teman sebaya pada anak usia dini itu membantu anak-anak mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri. Melalui interaksi ini, anak-anak tidak hanya belajar tentang preferensi dan ketertarikan pribadi mereka, tetapi juga mereka juga mulai membentuk konsep identitas diri yang akan membimbing pertumbuhan mereka untuk kedepannya. Untuk poin kedua ada pengembangan empati. Hubungan dengan teman sebaya juga menjadi landasan bagi perkembangan empati. Dalam situasi interaksi, anak-anak belajar merasakan dan memahami perasaan orang lain. Hal ini pun membentuk dasar bagi kemampuan anak untuk bersimpati dan bersikap peduli terhadap orang lain di sekitarnya. Materi selanjutnya ada tentang kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi itu adalah aspek penting yang dipelajari melalui interaksi sosial, berbicara, mendengarkan, dan memahami ekspresi verbal dan nonverbal menjadi keterampilan yang berkembang melalui interaksi yang beragam dengan teman sebaya. Materi selanjutnya ada tentang peran pengawas sebagai faktor pengaruh. Ada 2 poin. Yang pertama ada bimbingan orang dewasa. Meskipun interaksi dengan teman sebaya itu memiliki peran yang signifikan, tetapi peran pengawas atau orang dewasa di lingkungan taman bermain juga ya tidak boleh diabaikan gitu sebagai kita pendidik gitu.
penelitian oleh Smith et al. Menyoroti gitu bahwa bimbingan dan dukungan dari orang dewasa memainkan peran penting dalam membentuk perilaku sosial positif pada anak usia dini. Poin kedua ada fasilitator pengembangan keterampilan sosial. Peran pengawas tidak hanya terbatas pada aspek keamanan fisik, tetapi juga sebagai fasilitator pengembangan keterampilan sosial anak. Dengan memberikan panduan dan contoh positif, pengawas dapat membantu anak memahami norma sosial, membangun toleransi, dan mengelola konflik secara sehat. Selanjutnya ada desain taman bermain dan pengaruhnya. Yang pertama ada elemen desain yang mempengaruhi interaksi. Moore et al. Menyoroti dampak desain taman bermain dalam mempengaruhi interaksi anak-anak. Elemen desain seperti pengaturan permainan kooperatif dan variasi pilihan permainan membentuk lingkungan yang merangsang perkembangan sosial emosional anak. Desain yang mempertimbangkan keanekaragaman aktivitas dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial anak. Poin kedua ada peran lingkungan fisik dalam interaksi. Faktor fisik taman bermain seperti penempatan permainan dan ruang terbuka juga dapat mempengaruhi dinamika interaksi anak-anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa desain yang memperhatikan kebutuhan sosial anak dapat meningkatkan peluang interaksi positif di antara mereka. Nah, untuk materi selanjutnya tentang implikasi untuk meningkatkan pengalaman anak di taman bermain. Ada 3 poin. Yang pertama ada peran aktif pengawas. Hasil analisis literatur memberikan landasan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pengalaman anak di taman bermain. Melibatkan peran pengawas secara aktif dalam mendukung interaksi positif menjadi langkah kunci. Bimbingan yang diberikan oleh pengawas dapat membentuk norma sosial yang positif dan memfasilitasi pertumbuhan sosial anak. Poin kedua ada desain taman bermain yang mempertimbangkan aspek sosial. Dalam pengembangan taman bermain, penting untuk mempertimbangkan aspek sosial anak. Desain yang mencakup area kolaboratif, mempromosikan permainan bersama, dan memberikan ruang untuk aktivitas sosial dapat meningkatkan peluang interaksi positif dan mendukung perkembangan sosial anak. Poin terakhir ada mendorong kegiatan kolaboratif. Upaya untuk mendorong kegiatan kolaboratif antar anak melalui berbagai program dan kegiatan di taman bermain dapat menjadi strategi efektif. Ini dapat melibatkan permainan kelompok, proyek bersama, atau kegiatan yang mempromosikan kerjasama dan interaksi positif. Materi terakhir adalah manfaat bermain bagi anak. Bermain memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak, tidak hanya sebagai kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga sebagai proses integral dalam membentuk berbagai aspek kognitif, sosial, emosional, motorik, kreativitas, dan bahasa. Di sini ada pembahasan singkat ya tentang manfaat bermain bagi perkembangan anak. Ada 7 poin. Yang pertama ada meningkatkan fungsi kognitif. Bermain merangsang perkembangan kognitif anak dengan memberikan tantangan dan stimulus untuk berpikir. Anak-anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan meningkatkan daya ingat melalui bermain. Poin kedua ada mengembangkan keterampilan sosial. Bermain di taman bermain memungkinkan anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya mereka, membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial seperti berbagi, bekerja sama, dan memahami aturan-aturan dalam bermain. Poin ketiga ada meningkatkan perkembangan emosional. Bermain membantu anak mengelola emosi mereka dengan memberikan wadah ekspresi yang sehat dan konstruktif. Ini memungkinkan mereka itu belajar mengenali dan mengungkapkan emosi dengan cara yang positif. Poin keempat, merangsang perkembangan motorik. Bermain di taman bermain melibatkan aktivitas fisik yang memperkuat perkembangan motorik anak, termasuk keterampilan motorik kasar seperti berlari, melompat, serta keterampilan motorik halus seperti menggenggam. Poin kelima, meningkatkan kreativitas. Bermain di taman bermain memberikan kesempatan bagi anak untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka, dan juga menciptakan cerita, membangun dunia imajinasi, dan mengembangkan keterampilan seni mereka. Poin keenam, meningkatkan kesehatan fisik. Bermain di taman bermain melibatkan aktivitas fisik yang meningkatkan kesehatan fisik anak. Bermain di luar ruangan juga memberikan paparan sinar matahari dan udara yang segar, dan juga penting bagi kesehatan mereka. Poin terakhir adalah meningkatkan kemampuan bahasa. Bermain merangsang perkembangan bahasa anak dengan membantu mereka mengembangkan keterampilan berbicara, memperluas kosakata, dan belajar berkomunikasi dengan teman sebaya mereka.
Wow, manfaatnya banyak sekali ya teman-teman. Manfaat perkembangan anak di taman bermain.